Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Pratiwi, guru Bahasa Indonesia SMK 1 Linggo Saribadaji. Kali ini saya akan membahas KD 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelum lanjut materi, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita bahas KD 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelum kita menganalisis struktur dan kebahasaannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Adapun tujuan dari teks anekdot adalah menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara kasar dan menyakiti. Nah, jadi Ananda semua dapat kita lihat ya perbedaan antara teks anekdot dengan humor. Humor ini tujuannya hanya untuk menghibur, sedangkan teks anekdot tujuannya untuk mengkritik dengan cara yang lucu, halus, dan sopan. Nah, Ananda semua, kita masuk ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ini ada 5. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, jika kita buatkan diagram strukturnya, bisa kita lihat seperti diagram berikut, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, abstraksi ini ada di awal dan krisis ini ada di puncak-puncaknya, karena krisis ini adalah sebuah masalah yang terdapat di dalam anekdot. Nah, jadi Ananda semua, mari kita bahas ya satu persatu pengertian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Nah, jadi abstraksi ini merupakan pendahuluan ya Ananda semua, karena abstraksi ini hanya terdapat pada awal atau pembuka dari sebuah teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini adalah bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Dan biasanya pada bagian orientasi ini menjadi penyebab terjadinya suatu krisis. Jadi orientasi ini sudah masuk kepada awal cerita atau pembuka cerita dan sudah masuk kepada dialog. Nah, struktur teks anekdot yang ketiga adalah krisis atau komplikasi. Krisis ini adalah bagian dari inti peristiwa suatu teks anekdot. Biasanya krisis ini berupa masalah dan biasanya krisis ini berisi hal-hal yang konyol, menggelitik, dan mengundang tawa. Nah, jadi Ananda semua, jika kita lihat grafik diagram yang tadi, krisis atau komplikasi ini berada pada puncak-puncaknya, karena krisis ini berisi tentang masalah yang ada di dalam teks anekdot. Nah, kita lanjut ke struktur teks anekdot yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi ini biasanya dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Biasanya reaksi ini terjadi akibat dari adanya krisis ya Ananda semua, atau dari adanya komplikasi Ananda semua. Nah, biasanya reaksi ini juga menjadi akibat yang ditimbulkan dari adanya sebuah krisis. Nah,
Struktur teks anekdot yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita di dalam teks anekdot. Biasanya dapat berupa persetujuan atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, biasanya koda ini berada di akhir dalam sebuah teks anekdot ya anak-anak semua. Nah, ini adalah salah satu contoh teks anekdot beserta dengan strukturnya. Nah, mari kita lihat ya anak-anak semua. Judul teks anekdotnya, aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan, dan ini adalah abstraksi karena ini adalah pembuka dari cerita. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Nah, ini adalah orientasi karena sudah masuk kepada dialog pembuka dalam teks anekdot. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, ini adalah krisis karena membahas tentang masalah yang ada dalam teks anekdot, yaitu kemalingan. Nah, kemalingannya kok beruntung? Nah, ini adalah sesuatu hal yang lucu dan menggelitik di dalam sebuah teks anekdot, dan ini disebut dengan krisis. Nah, kita lanjut ke struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksinya di sini yaitu belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Lalu polisi menjawab, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, ini adalah reaksi dari masalah yang terdapat di dalam krisis tadi. Lalu pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, ini adalah sikap dari pelapor dan ini adalah kodanya. Koda ini adalah penutup dari isi dari sebuah teks anekdot. Sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.